Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu fillah wa salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan berkumpul dalam suatu majma'atul khair, perkumpulan yang baik yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala katakan qul bi fadlillah, semua atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan ini perkumpulan daripada menijabah yang Allah kabul daripada hajat sahibul hajah. Yang pertama al-fakir khurmati, di sini para sepuh wabil khusus sahibul hajah daripada yang menggunting rambut ini tasyakuran Yai Abdul Rahim. Mudah-mudahan Allah lindungi dari segala macam kesusahan, Allah banyakkan rezeki, Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Amin. Dan kepada antumah semua, antum ini laki-laki semua, mudah-mudahan Allah jadikan ar-rijal, lelaki yang betul-betul laki, sehingga mendapatkan jannah surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang lahir ini dalam keadaan fitrah suci. Jadi kita ini dihidupkan Allah nanti akan menemui mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Nah, kita duduk di sini untuk berbahagia. Ya, di mana itu diambil satu bagian dari rambut itu supaya memberkahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, Nabi dibawa malaikat Jibril ke barat ke timur. Ini Muhammad bin Abdillah, kata malaikat Jibril. Dipertontonkan kepada malaikat-malaikat dan seluruh makhluk Allah. Kita mengetahui ismuhu Ahmad, dikatakan. Kita ngerti Nabi Muhammad SAW ini Rasul, utusan. Apa yang dibawa Nabi dua perkara, Al-Quran wa itrah. Al-Quran dan untuk kita mengenali keluarga Nabi. Al-Quran itu al-muhim, kesimpulannya ilmu. Jadi kalau kita ngerti sesuatu, ini bagus, ini enggak bagus, ini bagaimana, kaza wa kaza seterusnya, itu Al-Quran. Bahkan yang dikatakan ijma' ulama, terus dikatakan itu hadis Nabi, puncak segala ahkam hukum dalam agama Al-Quran. Kita mengadakan acara seperti ini luar biasa. Fadailnya ini luar biasa, wa karamatih, dan karamah akan didapatkan daripada sahibul hajah. Seorang anak ini dikandung, begitu dilahirkan Allah memberikan rezeki kepada sepasang suami istri itu rahmat. Kan kalau menikah sakinah mawaddah warahmah, berarti Allah memberikan keturunan. Bahkan Nabi Muhammad itu yang digemari Rasulullah kepengen punya keturunan, tapi Nabi Rasul, khatamun Nabi, penutup Nabi. Nah, kalau ada anak keturunan laki-laki lagi, nanti Nabi jadi Nabi lagi. Nah, karena kebanyakan Nabi-Nabi dan Rasul dari anak Nabi juga. Nah, Allah menentukan seperti itu. Fatimah Az-Zahra. Dari Fatimah Az-Zahra, seorang anak perempuan yang melahirkan Hasanain, Hasan Sumal Husain, yang sampai sekarang habaib Sayyid, itu daripada zuriyah abna Fatimah, anak Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti kebiasaan yang dikerjakan Nabi, berarti sunnah. Hati-hati. Kita ngikutin muamalah yang dikerjakan Rasulullah, berarti sunnah. Sunnah itu hadis, ya muamalah Nabi sunnah.
Nah, kita ngerti makan pakai tangan kanan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Dikatakan nanti kita menerima bagaimana amal-amal kita, bagaimana ini orang tua mendidik anaknya seperti apa, nanti di akhirat nanti bagaimana menerima itu buku catatan amal kalau dari kanan, alhamdulillah. Nah, bagaimana nanti mendidik di seorang ini nanti anaknya dia tumbuh nanti dititah mulai belajar jalan segala macam, itu dijaga betul-betul amanah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu. Nah, kalau nggak bisa nanti dia terima amal itu dari sebelah kiri. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah melihat semua amal kita. Nabi ngerti semua yang kita kerjakan dari catatan itu. Register Allah Subhanahu wa taala. Begitu dipertontonkan Nabi melihat umatnya yang akan diazab, disiksa, Nabi menangis. Nabi bersedih. Nabi pikiran. Nabi berat mikirin bagaimana ini umat supaya mendapatkan kebaikan. Nah, dikatakan Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Allah mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan keberkahan. Kita mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW, ucapan habaib, ulama-ulama, kiai-kiai, itu keberkahan. Kenapa? Karena kita langsung mendengar dari orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ki Abdul Rahim, kakek daripada ini anak yang digunting rambut, mendapatkan keberkahan si anak dari Ki Abdul Rahim. Dari gurunya Ki Abdul Rahim. Luar biasa. Dikatakan keutamaan, fadilah, keuntungan. Nabi Sulaiman bin Dawud mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Kurang bagaimana Sulaiman? Istri banyak. Keturunan udah barang tentu. Ya, namanya istri banyak Nabi Sulaiman. 900 istrinya. Itu dikatakan Allah menghendaki sesuatu. Allah mengatakan, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Orang ini harus murah senyum. Kenapa? Karena tanda seorang itu mahal, harga dirinya di mata Allah, seberapa senyum orang itu, seberapa ihsan hati orang itu. Adakah kotoran di hati kita? Yang lahir ini fitrah, bersih. Yang lahir ini terus itu dipuput pusar, digunting itu yang nyambung kepada rahim. Begitu dikatakan seperti itu, Allah yang ngatur semuanya. Dari mulai susah untuk mengeluarkan, ada yang disesar, naudzubillah ya, naudzubillah sesar itu. Nabi keluar di antara pusat dan kemaluan, bukan berarti Rasulullah sesar, bukan, tanpa bekas Rasulullah. Kalau di Banten debus, begitu. Itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita bertakwa kepada Allah, belajar, ngaji, segala macam ibadah khusyuk lengkap, kita sudah pakai libasut takwa, itu khair, kebaikan. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Allah tunjukkan kepada kita umat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinatul ilmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kotanya ilmu. Ada seorang punya guru Rasulullah, kotanya ilmu. Ada orang belajar ilmu, ngaji segala macam, Rasulullah kotanya ilmu. Apa maksud Habib? Didik anak ini nanti ilmu agama. Kenapa? Karena yang akan menuntun kita sampai ke akhirat, insya Allah digandeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena belajar agama. Allah paling senang urusan agama. Dalam satu ayat di Al-Quran, Allah mengatakan, bukan urusanmu hai Muhammad, urusan agama. Kalau orang bermain-main dengan agama Allah, merendahkan Al-Quran, segala macam, gak hormat kepada Nabi Muhammad, gak memuliakan habaib, zuriyahnya Nabi Muhammad, gak menghormati sesama muslim, bukan akhlak umat Nabi Muhammad, merendahkan orang, na'udzubillah min dzalik. Muliakan segala sesuatu yang ada di hadapan, batu kalau perlu. Tembok ini, iya betul semen, Bib. Betul tembok itu ada batu bata, betul. Tapi apakah bukan dari bebatu-batuan, bukan dari alam? Dikatakan guru Habib Ahmad bin Shalih Al-Atos Bekasi, dikatakan apa? Itu batu itu bersolawat menyebut nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa menyebut ismuh Muhammad, dihukumkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Beri nama anak ini perempuan. Kalau laki-laki Muhammad siapa? Muhammad siapa? Ahmad, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu yang diajarkan Rasulullah, bukan diajarin aja. Kita ngerti Abu Bakar sahabat Nabi, Abdullah ayahanda Nabi, Utsman sahabat Nabi, mantu Nabi, Ali sahabat Nabi, mantu Nabi, sepupu Nabi.
Jadi bukan karena aturan, bukan karena ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada diri kita. Dikatakan Rasul, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa kita menghidupkan sunnah Rasul? Apa inti sunnah Nabi Muhammad? Lisan Rasulullah, hadis Nabi. Imam Bukhari mengatakan hadats Rasul ini yang dikatakan sunnah itu hadis Nabi Muhammad. Hadis Nabi, segala sesuatu yang tentang Rasulullah itu dikatakan itu sunnah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sudah nggak ada maksudnya. Iya, betul. Nabi di zaman Nabi hidup, di zaman sahabat hidup, terus tabi'in sudah tidak ada Nabi. Salafun salihin sudah tidak ada Nabi. Nah, kita di zaman sekarang, di zaman salafun salihin, kita berharap menjadi orang yang saleh, yang apa yang dikatakan ini titipan Allah, ini titipan anak, ini titipan Allah, amanah yang harus dijaga betul-betul. Dari apa? Lihat Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini Rasul Nabi Musa, kalimullah, di antara ulul azmi yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim, dikatakan Khalilullah, dikatakan Nabi Allah Isa, Ruhullah, dikatakan Nabi Allah Nuh, Safinatun Nuh, itu kapal Nabi Allah Nuh, Bahtera Nuh, dikatakan Nabi Allah Adam alaihissalam, rahmat Allah. Abdurrahman, Nabi Allah Adam alaihissalam, yang dikatakan ini hamba kita, ini Allah adakan di dunia ini, sepatutnya kita bersyukur mengatakan alhamdulillah. Kita ini Allah adakan di dunia ini, alhamdulillah bersyukur. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kita hidup gak ngerti bahwasanya akan mati. Nah, itu amanah yang Allah berikan kepada setiap rahim-rahim, kepada setiap itu menjadilah janin. Selama 2 bulan itu ditiupkan ruh, malaikat Jibril salam, terus apa dikandung selama beberapa bulan itu terus lahir diselamatin. Terus nanti begitu itu usia sekian dilamar, iya perempuan. Ini perempuan dilamar terus dinikahkan. Ya, dinikahkan nggak apa-apa. Kan bukan ngawinin ya, kalau perempuan harus dinikah, bukan menikahi. Lelaki menikahi pun Nabi Allah Adam alaihi salam yang disebut Abdurrahman. Nabi Allah Adam ini Allah rahmatkan, Allah berikan Siti Hawa kepadanya. Nabi Allah Adam min sulbi Adam itu diambil, Allah bentuk itu Siti Hawa. Nah, kita ngerti ini tatanan tuntunan agama yang betul-betul kita harus memperhatikan daripada urusan yang lain. Perhatikan betul-betul aturan Allah, akan teratur hidup kita. Kalau kita kepengen sesuatu yang menyenangkan hati, ikutin tatanan tuntunan agama. Karena di sana itu ada hidayah, di sana itu ada ma'unah. Pertama kita melihat kebaikan yang Allah tebar di seluruh seantero alam ini. Allah mengatakan qul bi fadlillah, katakan semua atas pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falafrahu. Maka dari sebab ini semua kita berbahagia, meminta kepada Allah, mendoakan ini anak supaya menjadi perempuan yang salehah, abidah, ta'iah, taat kepada kedua orang tuanya. Dan hukukul walidain, ia turuti seorang anak kecil ini taat kepada orang tuanya, melaksanakan apa hak yang harus ia berikan kepada orang tua, menjadi perempuan yang dikatakan ini mempunyai nur cahaya. Ki Abdurrahim mendoakan cucunya, terus ayahanda mendoakan anaknya. Dikatakan hajat, apa segala sesuatu Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah akan selalu mengijabah hajat-hajat setiap mukmin yang ada cahaya di wajah orang itu. Apa bib cahaya itu bib? Itu cahaya wudu, itu cahaya dari salat, yaitu cahaya dari huruf-huruf daripada harfiah. Setiap huruf di Al-Quran Al-Karim itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum salihin, orang yang saleh, yang mengerjakan yang Allah perintahkan, yang fardu salat 5 waktu. Dan ini di bulan Rajab, bulan depan Sya'ban, bulan lusa besok Sya'ban, kemarin Jumat akhir, sebentar lagi Sya'ban. Kita ngerti ini anak ini kita tasakurin hari ini di hari Ahad, ya, hari Ahad. Nah, hari Ahad malam Senin, ya, hari Ahad. Ini hari Ahad. Nah, kita ngerti ini luar biasa keberkahan Allah yang mengeluarkan keberkahan dari langit untuk kita. Kenapa diberi keberkahan kita? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan Al-Qur'an untuk dipegang dengan tangan kanan, jangan sampai salah naruh itu kitab di tangan kiri.
Allah menghendaki segala sesuatu kebaikan, ajaran, didikan untuk diberikan seorang tua itu kepada anak. Allah berikan jalan sirah setiap salat orang tuanya, setiap sujud dan rukuk orang tuanya, mendoakan anaknya supaya menjadi perempuan ini anak yang salehah, abidah, ta'iah, yang apa? Ia diaku Allah sebagai hamba yang ahli ibadah, dikatakan abidah, orang yang ahli ibadah, dan salehah, yang selalu apa? Jarang ia terlihat wajahnya itu enggak bercahaya. Iya, karena dulu waktu dinikah ini si perempuan ini, ibunya ini, anak Ki Abdul Rahim ini, atas dasar rahmah ini suaminya ini suka kepada si istri itu, maka diberilah rahmah Allah di kemudian waktunya itu dengan diberi keturunan. Ini yang dikatakan nikmat, yang disuruh kita untuk berbahagia, karena Allah yang memberikan segala sesuatu, kemuliaan seseorang, Allah yang memberikan rezeki seseorang, Allah yang memberikan ketetapan hati seseorang, Allah yang memberikan bagaimana khusyuk ibadah seseorang, Allah yang memberikan. Allah mengatakan, Allah bersungguh-sungguh, inna akramakum indallahi atqakum. Seorang bertakwa dilihat Allah ini bukan sembarangan orang yang saleh, yang mempunyai suluh, yang dikatakan apa? Ia mempunyai satu keterangan ilmu, ia mempunyai satu keterangan adab akhlak, ia mempunyai satu keterangan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga orang yang mencintai Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Akan berkumpul kita semua insyaallah di surga, di Firdausil A'la, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada habaib-habaib seperti Ki Abdul Rahim, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah ini akan Allah jadikan begitu cantik insyaallah. Allah akan jadikan hatinya begitu munawwar, suci insyaallah. Allah akan jadikan tangannya manfaat untuk menulis apa itu di saat belajar talabul ilmi insyaallah. Allah akan jadikan insyaallah ada min sa'adatul mar'i, perempuan yang akan menjadi pemimpin, yakni menjadi seorang yang alimah, abidah, seorang yang berilmu, orang yang mengetahui bagaimana kewajibannya nanti sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, dan apa birrul walidain, akan menjadi seorang anak yang taat kepada ayah ibunya insyaallah. Kita doakan supaya ini anak menjadinya nanti anak yang baik, dan terus apa? Dijadikan ahli jannah, terus dijadikan kita semua mendapatkan keberkahan, kita semua mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.